Ja minasang, perkenalkan nama saya Fia Syabani. Saya akan mencoba menjelaskan dan menerangkan Bunke yang sudah dipelajari tadi siang bersama Yanto Sensei. Ya, kita mulai dari bab 48 buku Minani Hongo bab 2. Yang pertama itu adalah kata kerja kausatif. Kata kerja kausatif itu apa sih? Dalam kata kerja kausatif terdapat dua jenis, yakni pelaku yang ditunjuk dengan partikel o dan ni yang seperti satu di bawah ini. Jika kata kerja berasal dari kata kerja intransitif, pada dasarnya pelaku ditunjuk dengan partikel o. Ya, minasang. Dan seperti contoh nomor 2, jika kata kerja transitif, pelaku ditunjuk dengan partikel ni. Sebelum masuk ke contoh, kita ini dulu ke perubahan dari bentuk Shiei-kei. Perubahan dari bentuk Shiei-kei yang pertama, ini dari grup 1. Itu di sini ada ikimas. Dari ini vokal sebelum mas atau vokal i dirubah menjadi vokal a. Contoh sini ya, misal kaimas menjadi kawasemas. Yang kedua, nomimas menjadi nomasemas. Nah, yang grup kedua itu masnya dihapus diganti sasemas. Contohnya di sini ada tabemas menjadi tabesasemas. Yang kedua, mimas menjadi misasemas. Nah, yang grup ketiga itu ada shimas dan kimas. Perubahannya itu cukup krusial ya minasang. Biasa yang grup yang ketiga ini perubahannya itu tidak beraturan. Yang shimas berubah menjadi sasemas, yang kimas berubah menjadi kosasemas. Oke, sampai di sini paham minasang? Ya paham lah. Oke, kita lanjut ke kalimat kerja, kata kerja kausatif. Tadi kata kerja kausatif itu adalah, kalau kita diartikan itu bisa diartikan menyuruh, membuat, membiarkan, dan mengizinkan. Gitu. Lanjut kita masuk ke dalam kalimat kata kerja kausatif. Yang pertama, kata benda orang ditambah partikel o, terus kata kerja kausatif, terus kata kerja intransitif. Baik, kita ke contohnya. Yang pertama adalah sensei wa gakusei o hashirasemashita. Guru menyuruh murid untuk berlari. Nah, di sini hashirasemashita ini bentuk shiei-kei dari kotoba hashirimas. Nah, lanjut. Sensei wa gakusei o hashirasemashita. Ini memakai kalimat kata benda orang, partikel o, kata kerja kausatif, dan kata kerja intransitif. Dan contoh yang kedua yang menggunakan partikel ni, yakni bisa menggunakan partikel ni. Karena perhatian di sini adalah kata kerja intransitif yang menggunakan kata benda tempat partikel o, pelakunya dinyatakan dengan ni. Contoh, sensei wa gakusei ni sakubun o kakasemashita. Guru menyuruh murid untuk menulis sakubung. Nah, jadi partikel ni ini untuk menunjukkan bahwa sebelum partikel ni itu adalah pelaku yang menyuruh. Lanjut ke bungke yang ketiga. Bungke yang ketiga adalah cara memakai kata kerja kausatif. Kata kerja kausatif menyatakan paksaan atau persetujuan. Misalnya, digunakan ketika orang yang posisinya di atas memaksakan sesuatu perbuatan terhadap orang yang posisinya di bawah. Seperti orang tua terhadap anaknya, kakak laki-laki terhadap adik laki-lakinya, atasan terhadap bawahannya, dan lain-lain. Dan menyetujui perbuatan orang yang posisinya di bawah. Contoh pada nomor 1 dan 3 dan 4. Di atas ini contoh dari paksaan, dan nomor 2 dan nomor 5 adalah contoh persetujuan. Perhatian,
Ini yang kita harus perhatikan. Biasanya terhadap orang yang tidak memiliki posisi untuk memaksa atau menyetujui, maka tidak memakai cara ungkapan yang menggunakan kata kerja kausatif untuk menyatakan sesuatu. Lanjut. Contohnya di sini, watashi wa sensei ni shukudai o mite itadakemasen ka? Saya meminta kepada guru untuk melihat atau memeriksa PR saya. Nah, di sini kita pakai kata itadakemasen ka karena apa? Karena sasaran kita itu adalah sensei, yang dimana sensei itu posisinya di atas dari kita. Jadi kita menggunakan itadakemasen ka. Kalau selain sensei, selain pelayan, ya intinya seorang yang jauh di atas kita itu bisa pakai moraimashita. Contoh, watashi wa tomodachi ni shukudai o misete moraimashita. Saya meminta kepada teman untuk memeriksa PR. Nah, ketika kita memintanya kepada teman atau kepada anak yang di bawah kita, itu boleh memakai moraimashita. Kalau kita terhadap sensei atau bucho atau sacho atau yang orang di atas kita menggunakan moraimashita, itu kesannya tidak sopan ya minasang. Lanjut. Yang terakhir adalah kata kerja kausatif bentuk te itadakemasen ka, artinya minta tolong. Pada pelajaran 26 telah mempelajari kata kerja bentuk te itadakemasen ka. Ini adalah cara ungkapan meminta suatu perbuatan kepada lawan bicara. Tetapi jika si pembicara meminta persetujuan akan perbuatan sendiri, maka kata kerja kausatif bentuk te itadakemasen ka. Nah, di sini saya memberikan contoh menggunakan kalimat te itadakemasen ka. Yang pertama, sumimasen, kyou wa hayaku kaerasete itadakemasen ka? Maaf, apakah boleh atau bolehkah saya pulang cepat hari ini? Nah, ini konteksnya kita meminta izin kepada orang yang di atas kita. Contoh seperti sacho atau bucho gitu kan. Jadi kita memakai itadakemasen ka untuk menyopankan kalimat kita, untuk menyopankan tata bahasa kita. Kalau kita berbicara kepada teman sebaya atau seseorang yang di bawah kita, itu bisa menggunakan moraimashita. Boleh juga memakai itadakemasen ka atau itadakimashita. Itu lebih sopannya, tapi biasanya ya minasang, itadakimashita atau itadakemasen ka itu khusus atau ya bisa dipakai untuk kepada seseorang yang di atas kita gitu minasang. Ya, cukup sekian dari saya menjelaskan tentang bab 48 dari buku Minano Nihongo 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Hai, arigatou gozaimasu.